Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini guna melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat isya dan salat tarawih secara berjamaah. Salam dan taslim tak lupa pula kita kirimkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak umat manusia, mengajarkan kita kebaikan dan memberitahukan kita tentang keburukan-keburukan di dunia. Kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia, sehubungan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yughayyiru." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nanarobe Allah taala ma biqaumin lipas simbangenta hatta yughayyiru pasingalinna ikat tetumpang anrobe kalenta. Maknanya apa? Kalau kita tidak menanamkan pada anak itu bagaimana dia berbakti kepada kita, maka dia tidak akan berbakti. Lompo pinampak kisah salat kalenta itu anak matu-matu karena dari kita sendiri. Di dunia pendidikan itu, karena kebetulan profesi guru, dan tiap hari saya menghadapi anak-anak, ratusan anak-anak. Saya sudah tahu karakter dari setiap anak itu seperti apa. Jadi mungkin kalau itu ambahas kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, anak itu pada umumnya mendidik, dididik anak-anak di dalam sabda Rasulullah di dalam dunia pendidikan dari 3 tahun sampai 14 tahun. Itu jadi dari 3 tahun sampai 14 tahun. Punar sekolah yang mulai SD na sanggena SMP. 14 tahun itu sudah SMP. Setelah itu bukan lagi mendidik, tidak mendidik. Jadi kapan setelah itu kita mau lagi mendidik, tidak akan bakalan masuk. Tidak mau nantama tanah pilang ngeria masuk. Karena tidak ada yang melekat itu yang di 14 tahun. Salah satu contoh misalnya, kicini kiri kamar-kamayannya. Kalau kita bandingkan 10 tahun yang lalu, bagaimana keadaan anak-anak kita? Ini mau dilacak nih. Segan rekam-rekaman. Dulu saya ambil satu contoh misalnya, bagaimana karakternya itu anak-anak, bagaimana kesopanannya anak-anak yang sekarang dibanding anak-anak yang 10 tahun yang lalu. Saya ambil contoh satu kata bahasa Makassar yang jelek, apa kira-kira? Yang feminis buki yang berawalan S, yang berakhiran A, itu sudah membudaya. Salah satu contohnya, kusingkat nih SDL. Dulu anak-anak punanya buginjo, ni poca di bawah anak. Bisa dipahami toh? Dulu nakir dulu gurungku punna tungkur SD, punanya buka satu kata itu napoca ke bawah ya gurunta napoca ke. Sekarang tidak. Anak-anak dari kamar-kamayan nih main nyambila taipa, anak-anak SD ya main nyambila taipa nasale asuluki pisalaku SDL ka ya natabe sulu inji pitapakku SDL ka dianggap biasa sekarang karena sudah membudaya. Artinya apa? Kalimat itu sudah dianggap bukan kalimat kurang ajar. Si saler yolo.
Rolo anak-anak pun nasuluk di bawah jadi pepeki. Entah ke tetangganya yang pepeki, tomarain ka, entah ke sekolahnya, guruna di pepeki, atau ke tutuana, ribalai. Sekarang tidak, itu yang membedakan. Artinya apa? Teknik pendidikan yang dulu dengan sekarang itu beda. Ada tiga tempat seorang anak itu terpengaruh di akhlaknya, budi pekertinya. Talu tampak. Pertama ribalana, kedua risikolana, ketiga di lingkunganna. Ia jinju talua. Di luar dari itu tidak ada. Kalau misalnya umur 3 sampai 14 tahun itu talu tampak yang mempengaruhi tingkah lakunya, perbuatannya dan perkataannya. Ia jinju talua tampak. Yang tiga ini di mana yang paling berpengaruh kira-kira? Kira-kira paling berpengaruh risikolana kah, ribalana, atau kari pakar kerenan. Ya gini talua pun anak-anak SD sampai SMP di tiga tempat ini dia itu akan mengeluarkan apa yang biasa ia dengar. Kamu sumpahin di SDLK. Karena biasa langgar entah kari balana, entah kari pakar kerenana, bisa juga di sekolahnya. Punya di sekolahnya misalnya akar karena akar nabuguli si ganggana annya ganna si ria tenana biasa acarita rak masa artinya dia tidak biasa berkata kotor annya si ria biasa acarita rak mas akar nabuguli asibagi aja magri gurunna ngapa nungaru napakanaya bu kebetulan annya anak-anak ngaru katu tenana biasa alanggar kata-kata kamanjo annya anak-anak biasa ya acarita kamanjo karena nanggap biasa mi. Nah karena tenanya tersinggung, padahal tersinggung asibagi. Nah karena guruna, ngapa nu asibagi? Napa kanaya bu? Apa napa kanaya kok? Yang disumpah. Kasubaga jibuku pakanaya kan menjenalarro. Nah, kemain ngalde kira-kira jo anak-anak kesumpah kalimat-kalimat yang begitu yang dianggap biasa. Apa keribalan dari pakar karenan atau dari sekolahna? Nah karena guruna itu kupakana tau ka agama. Padahal anda na ampakana yang ngarugi. Itu kupakana agama kamanya karena anu kodi. Nah, baru pinenesa dengan anak ternyata anu kodi payangan. Sinampi muter lagi. Nah karena guruna yang tama mau ke kelas na. Nabaji sing agama. Alampana nyamar kelas na. Ngapa na nabaji na ngapa na jama guru. Senampi pun nak jam enja ko kubadi mau. Senampi tino mo nak jamma. Mano pengakana karena guruna tino mo na napuca ki bawana singkam riolo. Katte. Riolo katte pun nak jamma ki guru napuca ki bawata. Kama-kama na tino karena guru takut. Mal lagi guruan tu Bapak Ibu. Jadi pun nakana guru sebagai tuku kana kamanya jadi iya butenam. Sebatas itu. Siapa yang bertanggung jawab paling utama di satu kata ini? Orang tua. Kembali lagi ke rumahnya. Ngapa dibahas karena kamu menjawab bapakku pak. Biasa kulangir. Ikat tetonjin didik anak untuk berkata-kata yang tidak baik. Kisalah kami gurunna. Apa tonjin ajar gurunna? Guru sekarang tidak nak kamariolo takulemi mepe rolo na pepeki puna si bagi rolo nasuruh aceng kena panasare tongkat kulantu ka makan tekan maparisi rolo almarhum de kilo puna nenjang orangi apa na de kilo terkenal pakak bilina saringangang na basi-basi ka tapi apakah kita dendam tidak rolo tenania anak-anak barani pantar bangkim bajunna. Karena pun mau nijini mau dek kilo, ilalan resiko lah ya, lari menjadi mata ya, lari memianya. Kamu netain anak-anak kan, nasi teri kepen pakai baju supaya pantar lagi, na lambu. Itu bedanya. Itu satu kata itu saja. Bagaimana dengan perbuatannya anak-anak yang tidak bisa dikontrol baik sama gurunya, tak kuliah sebatas itu di gurunya, tuh pakai main, itu salah. Amuter kimeri pakar karenana nalangir kinjo tomaraya iya nak neamen jo. Apakah yang dengar itu bisa memukulnya? Tidak, pastilah orang tuanya. Jadi siapa yang tanggung jawab di sini? Pasti orang tuanya.
Jadi anak itu ibarat baju. Kamatongin jo baju dipakai ya. Ambangun ki bari basa lama ki anjama. Ki pakai baju tatangka sekali panasas sama. Naon kiri Mangkasar sehingga kiri pabalik jangan sehingga kiri apa ya muter karo batu kiri bala rak masakin di baju naraci ki peo. Kisah saya tuh enak. Pasti kisah saya. Karena kapan tena kisah saya ada ki terus. Singkat matong di anak. Puna bari basa anak lampa mer sekolah na muter ki mer balana lampa kare-karena muter ki mer balana poe muter sanggina bangi. Puna tena na kisah saya ada ki terus aja kotoran. Karena anak itu fotokopi, umur dari 3 tahun sampai 14 tahun, anak itu fotokopi, anjo na langgar, anjo na pau, anjo na cilik, anjo na gaukan. Pasti itu, karena dia tidak pernah membedakan ini baik, ini buruk. Ngapa nanti nesing na bedakan? Karena orang tuanya tidak pernah memberitahukan, oh yang kodin tu nai, anu baji antu nai. Di situ kesadaran orang tua masih eteji. Apa tanakan Allah Ta'ala, anak-anak kita. Saya tidak akan merubah, kecuali kau sendiri yang merubah. Jadi ketonjin jo anak-anak, apa itulah ada biasa istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Karena tina nilai ansasnya anak kan, tali bakin sasa. Punah lani pepe bawane ketomong pepe untuk mengajarkan bagaimana supaya tidak melekat itu perkataan yang tidak baik. Itu perkataan, belum perbuatan. Itu pengaruh dari teman-temannya. Bagaimana dengan pengaruh HP? Di tingkat SMA, tak kuliah lagi ngajar. Logikanya kalau di tingkat SMA itu, niarahkan mami. Amenteng ki rampina sebagai teman. Agam mami. Punar SMA nak ajar angkana. Tidak boleh begitu, tidak boleh begitu. Naiwa maki. Karena bukan masanya, tiami masanya. Punya SMA diarahkan mami, laki mai ko na. Punya salam tamak SMA laki mai ko, kemai rono, kamu ne baji bapak, baji jinjunu kasih ya, cocok ya konjo. Di situ tidak bisa kita menentukan. Karena masanya dewasanya anak-anak pada saat itu, asing kami dewasa, dia sudah bisa memandang dunia. Saya mau kemana? Kata tinggal menyerahkan mami. Yang bahayanya di SMA itu cuma pergaulannya. Ini nagadang agang. Nah, yang juga ciniki. Kalau di tingkat SMA itu yang paling penting kita perhatikan siapa yang dia temani bergaul. Karena kapan kita tidak tahu siapa yang dia temani bergaul, ini nagadang agang toke mainnya, bagaimana karakternya. Gak singkap isu-isu ji, ketika atau mau amang. Ang isu-isu to minata. Jadi mungkin itu untuk kita renungkan bersama. Artinya pendidikan itu di sekolah sebatas pendidikan. Mari sekolah ya bari bahasa, ayo baca doa sama-sama. Entah mai muter ke, ayo baca doa pulang sama-sama. Doa makan ini, doa tidur ini. Habis itu sudah. Iya bu, iya bu. Tapi karena ini anak kesimpai ada salah satu anak-anak yang karakternya keras dari keluarganya, iya kamu sampai paling bawah, iya butena mau buat nak paling bawah, iya butena mau. Tapi karena tina jangan dibaji, senampai paling bawah, senam pengaruh ya gana. Anjir sampai anjir karena tina nak jamaah agami, nak pengaruh itu ni. Sikit dek asul lagi bawaan, sikit dek asul lagi. Artinya kalau saat-saat ini hal itu dianggap biasa karena sudah membudaya, dianggap biasa nih. Punah kata telumpua sulukin je bahasa ya maka lah jadi. Tidak ada masalah karena kita sudah anggap biasa, tapi berpengaruh di anak-anak kita. Kebiasa tipe bapak pulang ngeri, pasal pun anaknya kalau mah, yang jelas bagaimana cara supaya anak itu tidak mengeluarkan kata itu. Satu kata itu perbuatannya misalnya niat gau-gau maraing, bagaimana cara supaya anak itu tidak mengeluarkan yang juga gau-gau maraing.
Itu saja kita kontrol sampai 14 tahun, sampai SMP. Tambah ke SMP lapas maki. Artinya lapas bukan dalam artian bagaimana, artinya sudah makin tanamkan ini bagi pada ki anjanua. Setiap hari kisasai, kisiniki. Begitu dia. Sekalipun dia nakal di masa SMA-nya, kalau sudah sering kita sasa di masa SMP-nya, di masa SD-nya, nanti itu akan kembali itu. Akan kembali nanti berbakti. Oh, cocok ini anak-anak bapakku, cocok ini anak-anak makku. SMA tidak bisa mati.